Makanya saya selalu bawel kan, baca firman, dengerin firman, saat teduh jangan lewat kalau pagi hari. Karena nanti akan diajarin sama dia. Sekarang gini, dia mana bisa ngajarin kita sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak baca makalahnya, gimana mau diajarin sama gurunya? Kalau kita nggak tahu isinya, kalau kita nggak tahu pelajarannya, gimana dia mau ngajarin kita? Tugas kita makanya apa? Baca, renungkan, dengar, lakukan firman tiap hari. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Saya berharap saat kamu mendengarkan narasi ini, hatimu sedang terbuka untuk sebuah perubahan besar. Hari ini, saya ingin membagikan sesuatu yang sangat spesial. Kita baru saja belajar dari sebuah pembahasan yang sangat mendalam dan menyentuh tentang apa artinya menjadi megah di mata Tuhan. Seringkali kita merasa rendah diri, merasa tidak berarti, atau mungkin terjebak dalam masalah hidup yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Tapi, setelah mendalami poin-poin dari video yang saya tonton ini, perspektif saya berubah total. Video ini membawa kita memahami konsep yang sering disalahpahami, yaitu tentang kemegahan. Ternyata, kemegahan sejati itu bukan tentang gedung yang mewah, bukan tentang apa yang kita miliki secara fisik, melainkan tentang siapa yang tinggal di dalam diri kita. Mari kita bongkar pesan-pesan penting ini bersama-sama. Saya harap setelah menonton video ini, teman-teman akan merasa dikuatkan, lebih percaya diri dengan identitas kalian, dan tahu persis bagaimana cara berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, dan subscribe. Let's go! Baru saya lihat, aduh kalah, sedih. Oke, hari ini judul khotbah saya adalah kemegahan, karena ini penting sekali untuk kita mengerti. Kita baru saja merayakan sebuah rangkaian 5 hari atau 5 peringatan yang penting sekali tentang keberadaan Yesus di muka bumi ini. Dan yang 2 terakhir ini memang jarang sekali dan bahkan tidak banyak orang merasa ini tidak sepenting yang 3. Karena itu merupakan hari kenaikan sama pencurahan Roh Kudus. Dan biasanya tidak seheboh dirayakan seperti kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Itu 3 peringatan yang luar biasa. Dan 3 itu memang anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, 2 yang terakhir itu penting sekali dan kita harus mengerti. Karena itu adalah kehidupan kita hari ini. Waktu dia naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, kitab kisah para rasul yang ditulis sama Dr. Lukas dengan jelas sekali dikatakan dia mengajar prinsip kerajaan, ada kata ini, berulang-ulang. Over and over again, berulang-ulang diajarin prinsip kerajaan. Karena Yesus juga tahu sebentar lagi kita ini gak akan lihat dia secara fisik. Ya, makanya dia bilang sama Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena secara fisik kita gak lihat. Dan dia tahu betapa beratnya kita untuk percaya kepada sosok pribadi yang kita gak bisa lihat hari ini. Bayangin kalau dia masih ada di sini, dia belum naik ke sorga, Instagramnya pasti paling banyak lah followernya. Dia mau diundang ke GSJS bisa tunggu 5 tahun karena semuanya pasti mau undang Yesus. Kita akan lebih mudah mungkin lihat video-video dia, postingan-postingan dia menyembuhkan orang untuk kita percaya. Karena dianya ada secara fisik. Tapi kan gak ada. Jadi waktu dia naik ke sorga, yang terjadi salah satu hal yang paling dahsyat yang terjadi adalah kemahahadiran Tuhan terjadi. Omnipresence, karena waktu dia naik, Roh Kudusnya dicurahkan. Dan waktu kita terima dia sebagai juru selamat, Roh Kudus tinggal di dalam sini. Ini yang saya mau bahas. Dan ini pentingnya luar biasa supaya kita bisa paham. Kalau kita lihat kaca setiap hari, lihat diri kita. Kemudian waktu saya datang ke ibadah seperti begini, kita harus bisa bedakan apa itu kemegahan di mata Tuhan hari ini. Ya. Nah, saya mulai dengan ini dulu deh. Di zaman Raja Daud, ya, kalau kita lihat waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, kemudian manusia mengalami kematian. Kematian itu adalah dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu terjadi di awal. Dipisahkan dari hadirat Tuhan, kemudian manusia mengalami kematian fisik dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan kan rindu untuk dia manunggal lagi sama manusia. Tapi susah, karena memang belum ada mediatornya pada saat itu. Akhirnya Tuhan menggunakan mediator yaitu imam besar pada saat itu. Jadi bayangin ya, betapa hebatnya Tuhan, betapa kudusnya Tuhan, tapi manusia gak bisa dekat dengan dia.
Contoh sederhana, di semak belukar ketika Musa datang. Ada kalimat mengatakan begini, Musa, Musa jangan dekat-dekat. Kenapa jangan dekat-dekat? Biasanya kalau orang jangan dekat-dekat karena ini kotor, karena ini busuk, karena ini nista. Enggak, ini ironis banget. Jangan dekat-dekat karena ini tanah kudus. Bayangin, manusia gak bisa manunggal sama Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Karena Tuhan tahu kekudusan dia bisa membunuh manusia yang tidak kudus. Kan ironis. Jadi Tuhan mau dekat sama manusia tapi gak bisa karena udah ada sekat kematian. Kematian itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Jadi akhirnya semua ini membutuhkan semua prosesi-prosesi yang ngejelimet banget pada saat itu di Perjanjian Lama. Makanya kalau kita baca kitab Imamat lah, kita pusing sendiri gitu. Ini pengorbanan banyak banget. Kemudian akhirnya di tahun 1446 sebelum Masehi, terjadilah yang namanya sebuah bangunan yang dimulai dengan sebuah kemah. Namanya Tabernakel Musa, kemah suci pada saat itu. Di dalamnya ada ruangan-ruangan, kemudian Tuhan mau berjumpa sama manusia, Tuhan panggil imam besar untuk masuk. Terjadilah namanya Atonement Day, hari pendamaian, itu diatur sama Tuhan semuanya. Waktu imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, dia mewakili semua bangsa, semua manusia. Itu terjadi pada saat itu, manusianya gak bisa ketemu sama Tuhannya. Imam besar pun ketika lihat hadirat Tuhan, ketika dia gak kudus pun dia bisa mati. Itu terjadi semuanya. Nah akhirnya lewat masa itu gitu ya. Akhirnya tabut perjanjian yang ada di dalam kemah suci itu yang merupakan lambang daripada hadirat Tuhan mulai tercecer di mana-mana. Akhirnya singkat cerita dibawalah sama Daud, ditaruh di namanya kemah Daud pada saat itu. Belum ada bait Allahnya. Satu hari Daud ngomong begini nih sama Nabi Nathan, advisernya dia. Nabi, bilangin dong, tanya sama Tuhan, gue mau dirikan bait Allah aja deh. Supaya tabut perjanjian yang adalah lambang daripada hadirat Tuhan itu ada tempatnya, ada gedungnya gitu loh. Nabi Nathan berdoa. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang ini, bilang sama dia, gak usah bangun bait Allah. Biarkan nanti anaknya aja yang bangun. Siapa namanya? Salomo. Tapi karena inisiatifnya datang dari Daud, timbul sebuah perjanjian kudus yang sungguh dahsyat. Coba baca 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayat 16. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu, akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini karena Daud mau bangun bait Allah loh. Dibangun gak sama dia? Enggak. Karena dia inisiatifnya dari dia, timbul perjanjian kudus, holy covenant daripada Tuhan. Keluarga kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, keturunan dia akan dipelihara sama Tuhan. Dan bahkan dari keturunan dia akan lahir sebuah tahta yang kokoh untuk selamanya. Siapa? Yesus lahir dari keturunan Daud. Makanya Matius mengatakan Yesus itu anak Daud, keturunan daripada Daud. Nah ini terjadi nih ya. Bukti-buktinya apa? Sampai keluarga sama keturunannya dikokohkan gitu sama Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat Salomo kehidupannya gak benar akhir-akhirnya. Coba lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13. Coba lihat ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku tuh akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya ayat 12. Pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena siapa? Daud. Because I made a holy covenant. Karena saya udah buat perjanjian kudus sama Daud. Siapa? Ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkan. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Atau satu suku kuberikan kepada anakmu. Oleh karena hambaku Daud. Dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Karena saya udah buat perjanjian kudus sama bapak kamu. Saya luputkan kamu. Daud mati ya, meninggal akhirnya. 300 tahun setelah itu. Ada sebuah bangsa yang besar sekali, namanya Asyur. Mereka mengepung sebuah kerajaan di Yerusalem yang rajanya adalah Hizkia. Hizkia waktu dia hidup, itu 300 tahun sebelum itu Daud udah gak ada, udah mati Daudnya. Dikepung sama 185.000 tentara Asyur akan menyerang masuk ke dalam Yerusalem. Coba lihat ini, 2 Raja-Raja 19. Ayat 32 sampai 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Sebab itu,
Beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Bayangin ya, inisiatif untuk membangun bait Allah. Tempat di mana pertemuan antara Tuhan dengan manusia begitu sakralnya. Sampai seorang raja yang punya inisiatif mau bangun bait Allah. Sampai keluar sebuah perjanjian kudus Tuhan atas dia. Segitu hebatnya sebuah tempat. Segitu megahnya sebuah tempat. 300 tahun orang yang dijanjikan sama Tuhan itu udah gak ada. Keturunannya dijaga sama Tuhan. Kalau kita tarik sampai hari ini ya bangsa Israel. Dijaga, lihat aja. Saya nggak usah banyak ngomong lah. Negara kecil di tengah-tengah puluhan negara yang menyerang dari zaman dulu. Lihat. Padahal gak sampai 5% percaya Yesus. Karena apa? Perjanjian kudus Tuhan atas mereka. Sampai hari ini terbukti. Makanya saya kalau ngomong sama teman-teman, kamu gak baca itu ini. 2 Samuel 7 ayat 16. Dikokohkan sampai selama-lamanya. Bahkan ada keturunan Yesus di situnya. Lihat. Ini 185.000 tentara Asyur ditumpas sama malaikat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, aku lakukan itu karena moyangmu Daud. Wow. Jadi waktu yang namanya bait Allah, itu waktu kita baca perjanjian baru. Itu prinsip-prinsip ini masih terbenam di dalam kehidupan orang-orang agamawi. Orang-orang Farisi. Bait Allah Salomo dihancurkan akhirnya. Sama Raja Nebukadnezar. Ketika Yerusalem diserang sama kerajaan Babel. Hancur. Jadi bait Allah pertama itu usianya tuh 373 tahun lah kira-kira. Setelah 373 tahun ya, di tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Babel masuk ke Yerusalem, Raja Nebukadnezar masuk, dihancurin bait Allahnya. Wah, nangis mereka. Itu tempat sakral. Makanya Bapak Ibu bisa baca kisah-kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu orang-orang Yahudi yang diambil, dibawa ke Babel. Dibawa, jadi orang-orang yang dipekerjakan di Babel. The exile namanya, pengasingan zaman itu. Satu hari, mereka diperbolehkan pulang ke Yerusalem. Dan kemudian raja di Babel bilang begini, ya udahlah dirikan aja lah ke bait Allah yang berikutnya. Nah, bait Allah yang kedua yang dibangun itu didirikan nama orang namanya Zerubabel. Nah, didirikan nama Zerubabel, kemudian akhirnya direnovasi sama Herodes. Nah, itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca perjanjian baru, kalau Yesus sedang berkisah tentang bait Allah, itu tentang bait Allah yang kedua. Nah, waktu bait Allah kedua dibangun, di situ ada seorang nabi namanya Hagai yang hidup di zaman itu. Coba lihat ya. Coba lihat ini. Hagai pasal yang kedua. Saya kasih tahu dulu nubuatannya Hagai. Ya. Hagai mengatakan begini, di Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dia katakan begini. Adapun rumah ini. Ya, perhatikan ini baik-baik, ikuti ini perlahan-lahan supaya kita mengerti betapa dahsyatnya Pentakosta. Atau betapa dahsyatnya Roh Kudus yang tinggal di dalam sini. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini, kenapa dia megah? Aku akan memberi apa? Damai sejahtera. Katakan damai sejahtera dengan saya bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera. Jadi tempat itu megah karena ada damai sejahtera di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke. Saya nggak tahu lah di benaknya Hagai waktu saat itu seperti apa. Tapi ada kemungkinan besar waktu dia dikasih nubuatan ini, dia berpikirnya begini. Oh, rumah yang nanti akan ada, kemungkinan besar fisiknya lebih dahsyat daripada bait Allah yang pertama. Betul ya?
Kan dia nggak tahu nih terjadi apa nantinya. Dia cuma tulis aja nih nubuatan. Nah pada saat itu Bapak Ibu, waktu bait Allah kedua lagi dibangun, banyak yang nangis. Karena kemegahan di hadapan manusia itu bangunan. Coba lihat. Ezra pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Ini orang nangis di kitab Ezra ya. Karena ini mengacu kepada pembangunan bait Allah yang kedua. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, yang pernah melihat bait Allah yang dulu, menangis dengan suara nyaring. Ketika perletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang juga bersorak-sorak dengan suara nyaring karena kegirangan. Jadi ada yang senang karena bait Allahnya ada lagi, ada juga yang sedih. Ada juga yang sedih. Nah, Hagai, sekarang lihat lagi kitab Hagai. Ini kaitannya erat sekali. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Coba lihat ini. Hagai ngomong begini. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Karena pembangunan bait Allah kedua lebih kecil. Lebih gak semegah yang pertama, makanya banyak yang nangis. Karena kemegahan itu adalah sesuatu yang kita lihat gedungnya. Oke, sekarang kita fast forward. Ini ratusan tahun, kira-kira 700-800 tahun setelah itu. Ya, Yesus hadir, ini tiba-tiba nih ya. Dia mulai ngomong sesuatu yang membuat mereka begini. Hah? Coba lihat Matius pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-6. Tiba-tiba dia ngomong begini, Yesus ngomong gini. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Marah dong mereka. Orang Farisi udah mulai marah nih, salah satu pasti direkord sama mereka nih. Ini orang apaan sih? Sekali lagi ya, bait Allah itu tempat yang sangat sakral. Bayangin, perjanjian kudus terjadi sama orang yang punya inisiatif untuk bangun bait Allah. Bait Allah kedua banyak yang nangis karena merasa bahwa tidak sebesar yang dulu. Karena tempatnya sakral banget. Ya kan? Tiba-tiba Yesus bilang sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka mulai bertanya-tanya. Dan ada kemungkinan mereka mikir gini, oh bentar lagi ada bait Allah ketiga lebih besar daripada bait Allah yang kedua. Mereka pasti pikirnya begitu kan? Semuanya serba gedung kok. Semuanya serba fisik yang dilihat kemegahan. Markus 13 coba lihat. Ayat 1 dan 2. Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah yang kedua. Yang tadi saya bahas. Yang didirikan sama Zerubabel. Dia keluar nih dari bait Allah. Sama murid-muridnya toh. Seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Kemegahan di mata manusia selalu fisiknya. Hebat ya, batu-batunya megah ya. Tiba-tiba Yesus ngomong gini di ayat yang kedua. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Kau lihat bait Allah yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bagi Yesus, kemegahan bukan gedungnya. Bentar lagi akan diruntuhkan. Bapak Ibu, setelah itu nubuatan ini terjadi. Tentara Romawi masuk ke dalam Yerusalem. Mereka menghancurkan bait Allah yang kedua. Bahasa Inggrisnya ayat ini mengatakan di thrown down, dilempar ke bawah batu-batunya. Bapak Ibu kalau udah pernah ke Yerusalem, pasti diajak ke tur ke kota tua Yerusalem yang ada temboknya. Di luar tembok kota tua Yerusalem itu bongkah-bongkah batu yang besar yang berserakan di depan. Itu bekas bait Allah yang kedua. Itu yang Yesus katakan di thrown down dari atas. Sekarang saya tanya, di atas tempat bait Allah yang kedua, yang dihancurkan, yang Yesus nubuatkan di sini, ada apa hari ini? Masjid Al-Aqsa. Makanya di bawah Masjid Al-Aqsa ada tembok ratapan toh. Mereka nangis di situ. Karena orang Yahudi percaya Mesias akan datang kalau ada bait Allah yang ketiga. Nangis itu, nangis. Saya kalau ke sana ya, kita kan menantikan kedatangan Mesias yang kedua. Mereka masih menantikan kedatangan Mesias yang pertama.
Makanya mereka nangis-nangis di situ. Kita ke sana kan kita nggak meratapi itu. Kita berdoa buat Indonesia lah pastinya kalau ke situ. Ini yang terjadi. Bapak Ibu, waktu ini semuanya sudah terjadi. Tiba-tiba ini semua dipertajam sama Paulus. Ketika sebuah ayat yang kita kenal sampai hari ini, Paulus katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ternyata kemegahan yang Hagai katakan, rumah yang nanti akan lebih megah daripada rumah yang terdahulu adalah saudara dan saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Jadi kalau lihat kaca besok, bilang, engkau adalah pribadi yang sangat megah. Karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Dan kalau kita sadari ini, kita akan berhati-hati karena ini adalah bait Roh Kudus. Makanya di zaman COVID, ketika orang bilang gereja ditutup, saya bilang hati-hati guys, jangan ngomongnya jangan gitu. Gedung gereja yang ditutup. Gereja gak bisa ditutup. Karena gereja artinya adalah ecclesia, the assembly of the believers. Siapa? Saudara dan saya. Mana bisa ditutup? Gereja terlalu powerful karena kemanapun kita berada ini bait Allah sedang berjalan. Dan dimanapun bait Allah berjalan, ibadah jalan terus berarti toh. Dimanapun bait Allah ini berada, tempat itu saya akan tularkan dengan budaya kerajaan sorga karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Tadi ingat ya, Hagai bilang apa? Rumah yang terkemudian akan lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Tadi saya minta Bapak Ibu untuk katakan bersama-sama saya, kemegahan karena di dalamnya ada damai, sejahtera. Ada buktinya, oh jelas. Alkitab gak pernah kontradiktif. Coba sekarang lihat ya, Yohanes 14 ayat 26. Coba lihat. Yohanes 14 ayat yang sangat populer. Yang memberitahu kepada kita, siapa sih pribadi yang tinggal di dalam sini. Saya mau kita ngerti ini semuanya. Supaya 5 atau penta hari yang semuanya, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus menjadi arti yang luar biasa karena kita harus ngerti siapa yang tinggal di dalam sini. Kalau enggak kita dibohongin iblis terus. Coba lihat ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur. Wow. The comforter, penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, saya belum ke ayat 27, nanti dulu ya. Ayat 26 dikatakan He is the comforter. Dia adalah penghibur, dia mengajar, dia mengingatkan. Kata penghibur itu adalah kata arti dalam bahasa Yunani, parakletos. Parakletos itu artinya adalah seorang pribadi yang membela kita, menjadi advokat atas hidup kita. Dan mewakili kita di dalam hari-hari sulit dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Di dalam hari-hari sulit ketika engkau gak bisa berdoa, Roh Kudus yang berdoa bagi kamu. Wow. Bapak Ibu, di hari-hari yang sulit ketika kita lagi nangis. Ketika gak ada kata-kata untuk berdoa. Ini nasihat saya, bilang gini, Tuhan Yesus, dengan tangisanmu, jangan lupa ngomong gini, Roh Kudus tolong aku. Di saat itu dia berdoa buat kita. Amazing. Makanya dibilang apa? Megah, hidupmu tuh megah. Karena engkau adalah baitnya Roh Kudus. Percuma ketika kita hanya mengerti kulitnya aja, saya bait Roh Kudus, terus ngapain? Saya nggak ngerti dia ngapain. Di hari-hari saya divonis mati sama dokter. Ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut saya untuk berdoa? Nggak bisa lah. Saya pegangin kertas di mana saya divonis mati sama dokter. Saya bilang, Tuhan Yesus. Saya bisa keluar kata-kata? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Saya sama istri saya pegang, Tuhan Yesus. Saya cuman ingat saya ngomong gini, Tuhan nanti bulan Juni itu bulan Januari ya. Bulan Juni anak pertama saya akan lulus SMA Tuhan. Anak kedua saya akan lulus SD Tuhan. Nanti kan pasti ada wisudanya, ada acaranya Tuhan di bulan Juni. Saya sakit loh Tuhan, saya divonis mati 3 bulan. Berarti kalau saya benar-benar mati, mereka wisuda, saya gak hadir udah. Saya cuma ingat saya berdoa gini, Tuhan Yesus.
Jangan pulangkan saya di kantong jenazah. Saya mau pulang sehat Tuhan. Dan abis itu saya gak bisa berdoa. Saya gak bisa ngomong udah, nangis. Disitulah Roh Kudus berdoa buat kita. Di bulan Juni ya, saya hadir di wisuda anak saya, kedua-duanya. Duduk di depan, kondisi masih kurus, sembuh total. Dibersihkan kankernya sama Tuhan. Dan banyak hari-hari sulit dalam hidup saya. Yang berdoa bagi saya adalah dia, Parakletos. Jadi kata penghibur itu sungguh dahsyat. Karena dia yang membela kita di dalam kondisi-kondisi sulit. Coba lihat ini. Saya cuma mau kasih tahu sama kita betapa dahsyatnya firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat bahasa-bahasa aslinya, buat merinding. Ya, saya kasih tahu lagi nih. Lukas 15 ayat 20, coba lihat. Lukas 15 ayat 20. Ini cerita tentang anak yang terhilang ya. Ini supaya kita makin mengerti Parakletos tuh penghibur tuh apa sih gitu. Lukas 15 ayat 20. Anak yang bungsu, ini perumpamaan kan, kita udah tahu ya, pulang ke rumah toh. Disambut sama bapaknya ya, udah tahu dong cerita itu ya, saya gak perlu ulang ya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia. Maka bangkitlah bapaknya ketika lihat anaknya pulang. Dan pergi kepada bapaknya, anaknya pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya lihat nih, scanning the horizon, lihat anaknya dari jauh datang. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ayahnya berlari, itu di tradisi Yahudi malu-maluin karena dia angkat itunya, jubahnya. Ini perumpamaan diberikan kepada orang Farisi loh. Yesus bilang begini, ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Dalam kondisi anaknya lari berdosa, gagal hidupnya. Bapaknya merangkul. Bahasa asli merangkul adalah epipipto. Merangkul dan mencium anaknya dalam kondisi berdosa. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang gak baik-baik saja. Oke. Kenapa saya sebut ayat itu? Karena ada kaitannya dengan Kisah Rasul 10 ayat 44. Coba lihat. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Petrus lagi khotbah nih sama banyak orang. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Oke? Yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah Roh Kudus, fall upon bahasa Inggrisnya, itu adalah turun sama kata merangkul, itu adalah kata yang sama epipipto, berarti waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus merangkul kita, mencium kita, membela kita di dalam kondisi sulit, gagal, dan membutuhkan pertolongan. Itu artinya. Jadi kata penghibur, Parakletos, ketika kita baca dia penghibur, selalu ingat dia yang bela saya. Makanya firman Tuhan bilang gini, udahlah saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Ada orang bersalah sama kita, biarin Tuhan yang bela udah. Tuhan, Engkau adalah Parakletos. Kenapa saya disebut megah di dalam sini? Karena di dalam kondisi sulit, walaupun saya kemarin jatuh, yang ada pelukan Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia memerdekakan orang, bukan tiket buat dosa. Makin kita rasakan kebaikan, keindahan Tuhan yang ada di dalam sini, makin kita gak mau buat dosa. Dan catat ini baik-baik, Roh Kudus adalah meterai keselamatan yang tidak pernah sedetik pun tinggalin saudara. Saudara kemarin gagal, dia gak akan tinggalin saudara. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan atas hidupmu. Jadi jangan pernah berdoa, Tuhan jangan tinggalin saya. Yang harus kita doakan adalah, Tuhan jangan sampai saya tinggalin Tuhan. Saya paling gemes kalau dengerin orang doa syafaat. Tuhan pakai nangis-nangis lagi. Jangan tinggalkan kami. Duh, baper banget sih. Tuhan gak pernah ninggalin kita, gak pernah sedetik pun ditinggalin kita. Itu meterai keselamatan. Makanya kita disebut megah. Penghibur toh. Kemudian dikatakan yang berikutnya, Roh Kudus itu mengajarkan kita. Mengajarkan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu sangat presisi, itu adalah didasko. Didasko. Firman yang kita baca, oke, itu akan terus diajarin sama dia. Makanya saya selalu bawel kan. Baca firman, dengerin firman, saat teduh jangan lewat kalau pagi hari. Karena nanti akan diajarin sama dia. Sekarang gini, dia mana bisa ngajarin kita sesuatu yang kita gak tahu. Kalau kita gak baca makalahnya, gimana mau diajarin sama gurunya? Kalau kita gak tahu isinya, kalau kita gak tahu pelajarannya, gimana dia mau ngajarin kita?
Tugas kita makanya apa? Baca, renungkan, dengar, lakukan firman tiap hari. Karena itu dikatakan firman itu nopang hidup setiap hari. Jadi percuma kalau ada kemegahan di dalam sini dan ada fungsi Roh Kudus ngajarin kita. Percuma akhirnya kalau kita gak pernah baca aja firman Tuhan. Kalau baca firman mulai masuk ke dalam dimensi yang baru. Bilang gini, Tuhan kalau saya lagi baca firman, saya mau Tuhan firman itu baca saya. Supaya setiap hari kalau saya baca firman, firman itu jadi cermin buat saya. Supaya saya diubahkan tiap hari Tuhan. Tuhan, saya gak mau Tuhan kalau saya harus baca renungan harian atau saya baca sesuatu di HP saya mau matikan notifikasi saya. Itu yang saya lakukan udah bertahun-tahun. Supaya firman itu saya baca dengan benar, dengan tenang setiap hari. Karena saya juga mau biarkan firman itu baca saya Tuhan. Dan kemudian ada sebuah kata juga yang indah. Roh Kudus penghibur, mengajar, dan mengingatkan kita. Sekali lagi, dia mau ingetin apa kalau kita gak pernah baca? Mengingatkan itu artinya hupomimnesko. Hupomimnesto adalah mengingatkan dengan sangat lembut. Ingat ya, Roh Kudus tinggal di dalam sini toh. Suaranya lembut banget karena dia manunggal sama kita. Dia gak perlu teriak-teriak. Yang teriaknya paling keras dan ironisnya kita dengar adalah iblis karena dia jauh. Dia gak ada di dalam sini. Dia hanya bisa seperti singa yang mengaum-ngaum toh. Makanya dia teriak-teriak. Makanya ironisnya kita dengerin teriakannya dia, bukan bisikan Roh Kudus di dalam sini. Karena kita disibukin sama sosmed, sama yang lain-lain. Kita gak melatih pendengaran rohani. Padahal makanya namanya saat teduh. Kalau pagi itu berdiam diri sama Tuhan. Pasti lama-lama telinga rohaninya bisa dengar. Karena itu tugasnya dia. Dia ngajar, dia ingetin. Dia ngajar, dia ingetin. Plus dia membela lagi tadi. Tiap hari ya. Kenapa dia dikatakan penghibur, epipipto. Dia rangkul, dia peluk kita. Makanya tiap hari bilang ini, makasih ya Tuhan. Engkau sungguh hebat, dahsyat luar biasa. Engkau peluk aku tiap hari loh. Every single day. Saya tanya sama anak-anak saya. Apa salah satu yang berkesan growing up sama Daddy? Dad, gak pernah aku lupa dan aku akan wariskan kepada nanti keluargaku. Kita dipeluk tiap hari. Dan ada kalimat I love you di sini. Itu yang Roh Kudus lakukan tiap hari. Itu arti daripada parakletos penghibur. Itu arti daripada kemudian dia ngajar dan ingetin kita. Sekali lagi, apa yang mau diingetin? Kalau kita gak pernah baca, nih ya dahsyatnya Roh Kudus nih gini. Kita baca firman di hari ini. Sekarang saya tanya deh, firman saat teduh yang kita baca 2 hari lalu, ingat gak? Ada kemudian kita lupa. Saya nulis renungan harian tiap hari, udah 6 tahun saya tulis renungan harian. Yang saya tulis 2 hari lalu, 3 hari lalu, saya udah lupa. Saya harus ingat-ingatnya lagi, harus dengan keras mengingatnya. Kemarin saya ingat, 2 hari lalu, 3 hari lalu, belum tentu saya ingat. Semua firman yang kita baca, yang kita dengar, itu udah ke-download ke dalam sini. Makanya dikatakan firman itu hidup toh. Di dalam kondisi sulit, di dalam kondisi kita membutuhkan firman tertentu yang menguatkan dan memberikan hikmat, itu diingetin sama Roh Kudus, ditarik dari kedalaman, dibawa ke permukaan. Nah, ingat gak, kamu pernah baca ini? Nah, ingat gak, kamu pernah dengar ini? Di dalam kondisi ini lakukan ini nak. Dia ingetin kita, hupomimnesko, diajarkan dengan sangat lembut. Makanya kenapa firman itu hidup? Saya masuk di kamar rumah sakit ya 2019. Karena asuransi ada tapi belum berlaku karena masa tunggu lah, ceritanya panjang. Saya akhirnya pilih kamar rumah sakit di Singapore General Hospital itu yang paling murah. Saya puji Tuhan, kisahnya terlalu panjang kalau ceritain. Saya dapat kesempatan bisa masuk ke SJ itu seperti RSCM di Jakarta. Rumah sakit umum, harganya murah, ya tidak seperti yang lain, dan fasilitas bagus. Tapi karena gak ada asuransi, kita ambil kamar paling murah untuk perawatan saya waktu cancer. Ambil yang kamar berempat. Masuk ke kamar. Masuk di kamar, tiba-tiba sebelah kanan saya makan bakmi, depan saya makan kari. Muntah-muntah saya, karena saya udah gak tahan, darah saya udah habis kan. Muntah-muntah, lagi kondisi lemes karena gak tahan nih sama orang-orang lain itu bawa-bawa makanan. Istri saya buka websitenya rumah sakit, dia bilang gini, aduh Bill aku nyesel banget di sebelah saya tuh.
Kenapa? Rumah sakit ini punya kamar yang cuma sendirian dan lebih murah, harganya lebih murah karena ini bukan VIP. Terus dia, kenapa kamu sedih? Ya soalnya barusan aku tanya sama susternya, minta kamu dipindahin ke kamar itu, udah habis, sold out. Itu kamar seperti kamar isolasi, kamar sendiri dan harganya nggak sedikit beda sama kamar yang berempat, murah banget. Kenapa dia murah? Karena nggak ada jendelanya. Tapi kan enak sendirian, dia bilang gitu. Aduh aku nyesel banget kenapa gak dari kemarin-kemarin sebelum masuk rumah sakit aku lihat ini dan aku udah request. Sekarang udah fully book katanya gitu. Saya sempat begini nih dalam hati saya. Ya tahu gak di situ Roh Kudus bekerja. Dia ingetin saya dan saya keluar kata-kata begini sama istri. Udahlah ngucap syukur aja. Ini kalimat yang keluar dari mulut saya. Tuhan pasti punya yang terbaik. Udahlah itu keluar tuh. Siapa yang ingetin? Roh Kudus lah. Udahlah ngucap syukur aja. Terus saya gak pernah lupa saya ngomong gini. Ingat ya sayang, ada kuasa di balik ucapan syukur. Siapa yang ingetin? Roh Kudus. Udah ya, lewat selang beberapa jam, berapa hari. Malam jam 6:30, suster datang ke kamar saya. Dia bangunin saya. Pak, rumah sakit sama dokter barusan ngasih tahu kabar ke kami ke nurse station, kami dikasih tahu Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung itu kamar sendiri Pak. Oh dapat ya kamar isolasi. Bukan Pak, bukan kamar isolasi. Kamar suite room namanya. Apaan tuh suite room? VIP, VVIP, suite paling atas. Saya gak mau. Saya gak request kamar suite room, bayarnya gimana suster? Suster gak ngerti, susternya bilang gini, tunggu dulu Bapak yang gak ngerti, saya belum selesai. Bapak dikasih kamar suite room karena itu satu-satunya kamar yang kosong di rumah sakit. Dokter kasihan sama Bapak. Dikasih kamar suite room, ya tapi kan mahal banget. Itu kan paling atas, kamar paling mahal. Iya, Bapak dapat kamar itu tapi bayarnya bayar isolasi. Wih maulah kalau gitu. Maulah, saya bilang beneran nih? Iya. Terus saya tanya, kapan dikasihnya? Sekarang. Udah tersedia? Udah tinggal pindah. Terus saya tanya, istri saya mana? Barusan dia lagi izin Pak ke bawah beli makanan. Tunggu aja istri naik, saya gak mau nunggu dia. Karena gini ya, kita dikasih kamar bagus. Kita tunggu-tunggu kalau rumah sakit ganti pikiran gimana? Buruanlah pindah. Saya masuk ke rumah sakit udah di kursi roda, udah gak bisa jalan. Karena darahnya udah habis. Saya nggak tahu itu namanya hormon adrenalin kali ya. Karena terlalu excited, saya turun dari tempat tidur, saya packing barang-barang saya tarik tuh koper karena masih satu lantai, saya keluar dari tuh kamar berempat, saya begini-begini jalannya udah. Susternya panik. Kursi roda. Saya bilang gini, minggir, kamar nomor 3 mana, buruan. 3 suster datang ke saya. Yang 1 pegangin koper, yang 2 pegangin tangan saya, dibopong sampai kamar nomor 3. Terus saya lihat ada tulisan suite room. Wah tunggu, foto dulu suster. Cekrek. Suite room loh. Saya masuk ke dalam, besar banget kamarnya. Gede banget kamarnya. Terus saya buka pintu di sebelah kiri saya itu ternyata toilet. Setengahnya toilet itu karpet Bapak Ibu. Sampai saya dalam hati gini, Tuhan gue tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Saking bagus tuh toilet. Saya masuk ke kamar itu, saya beres-beres dibantuin sama suster, saya masuk ke selimut. Air diffuser udah nyala, udah tenang gitu ya. Istri saya datang, ih kok udah rapi? Iyalah, cepetan makanya rapi-rapiin biar kalau rumah sakit ganti pikiran mereka gak tega. Ini yang dahsyat. Sebelum susternya keluar dari kamar dia bilang gini, Pak, kamar ini biasanya yang pesan itu raja-raja dari Timur Tengah. Karena ini kamar paling mahal di sini. Oh ya? Terus saya bilang gini sama susternya, suster tahu nggak kenapa saya dikasih kamar ini? Karena saya adalah anak raja. Saya anak raja. Makanya saya dikasih fasilitas seperti ini. Saya bilang sama istri saya, ingat nggak waktu kemarin kamu lihat website, kalau kamu udah book dari Jakarta, ada kemungkinan kita dapat loh kamar sendirian. Makanya Tuhan tutup semuanya. Karena Tuhan punya yang lebih baik dan terbaik buat anak-anaknya. Tuhan kasih kamar yang sendirian, kamar yang terbaik Tuhan kasih. Dan itu sebabnya hari ini, itulah hikmat, itulah Roh Kudus yang ada di dalam sini. Ya, saya tutup dengan ayat ini, ayat 27.
Tadi kan Yohanes 14 ayat 26 ya. Parakletos, penghibur, mengingatkan, mengajar, mengingatkan. Coba lihat ayat 27. Hagai udah kasih tahu toh, rumah yang terkemudian megah karena ada damai di dalamnya. Coba lihat ayat 27. Setelah ayat 26 Roh Kudus dikasih, ayat 27 langsung ini Yesus loh yang ngomong. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Hagai udah kasih tahu, rumah yang terkemudian sungguh megah karena di dalamnya ada damai sejahtera. Dan Yesus katakan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kamu, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Damai yang kuberikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan namanya ketenangan setelah badai selesai. Yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Damai sejahtera adalah buah roh. Damai sejahtera gak bisa dikasih sama dunia. Yang dikasih sama dunia namanya ketenangan. Peace and calmness beda. Kita pergi ke spa selalu dibilangnya calmness. Itu ketenangan. Ketenangan itu diberikan sama dunia. Damai diberikan sama kerajaan sorga. Gak bisa dikasih sama dunia. Itu adalah salah satu bagian daripada buah roh dalamnya. Hari ini banyak gereja-gereja megah. Gedung-gedungnya. Di muka bumi ini, di Indonesia juga banyak. Di mata manusia, gedungnya megah. Di mata Tuhan, saudara dan saya yang megah. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Karena Dia adalah penghibur, karena Dia mengajar, karena Dia mengingatkan kita. Kita menemukan damai sejahtera di dalam sini. Apapun yang saudara hadapi, bilang Tuhan, Engkau penghibur, Engkau pembela. Engkau ngajarin aku untuk mengambil keputusan dengan benar. Mengingatkan firman sama aku. Dan aku percaya damai sejahtera tinggal di dalam sini Tuhan. Apapun yang aku hadapi, aku ini megah. Karena Paulus bilang begini, aku bermegah di depan kesengsaraan atau masalah hidupku. Bukan karena dia sombong, karena dia ngerti bahwa saya ini megah karena Yesus tinggal di dalam sini. Saya berhadapan sama apapun saya gak takut karena Tuhan yang ada di pihak saya. Parakletos. Itu sebabnya hari ini saya berdoa firman ini termeterai dalam hidup kita. Dan ingat setiap hari apapun opini dunia tentang hidupmu, engkau megah di hadapan Tuhan. Engkau luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Setelah kita mendengar renungan tadi, izinkan saya untuk membahas beberapa hal penting. Namun sebelum itu, yuk kami mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara ikut berdonasi untuk perkembangan channel ini. Link donasi ada di link komentar atau fitur Super Thanks yang disediakan YouTube. Terima kasih. Mari kita lanjut ke ringkasan renungan. Ada sebuah pergeseran paradigma yang sangat krusial. Pembicara, Pastor Billy Lantang, menjelaskan perjalanan panjang tentang konsep Bait Allah atau tempat kediaman Tuhan. Sejarah Bait Allah dan konsep kemegahan. Dahulu, di zaman Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan dimanifestasikan melalui bangunan fisik, seperti kemah Musa dan Bait Allah yang dibangun Salomo. Itu adalah tempat yang sangat sakral, di mana manusia hanya bisa mendekat dengan perantara imam besar. Bangunan-bangunan itu megah, besar, dan menjadi pusat perhatian karena di sanalah hadirat Tuhan berada. Namun, video ini membawa kita pada sebuah kejutan besar. Yesus datang dan mengubah segalanya. Ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," di sini ada yang melebihi Bait Allah. Matius 12 ayat 6, ia sedang mendeklarasikan bahwa era bangunan fisik sebagai pusat kehadiran Tuhan sudah berakhir. Kemegahan Tuhan tidak lagi dibatasi oleh batu, emas, atau arsitektur yang mewah. 2. Kita adalah Bait Roh Kudus. Puncak dari pemahaman ini adalah ayat 1 Korintus 6 ayat 19 yang mengatakan bahwa tubuh kita adalah Bait Roh Kudus. Inilah kemegahan yang sesungguhnya. Rumah yang terkemudian, kita manusia, justru lebih megah daripada rumah yang terdahulu, bangunan fisik, karena Roh Kudus secara pribadi memilih untuk tinggal di dalam diri kita. Peran Roh Kudus, Sang Parakletos.
Pembahasan berlanjut pada peran Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ia bukan sekedar penghuni, melainkan Parakletos, sebuah istilah Yunani yang kaya makna. Penghibur, yaitu Dia yang memeluk, merangkul dan membela kita, terutama di masa-masa sulit atau saat kita gagal. Ia tidak menjauh saat kita jatuh. Justru Dia ada di sana sebagai advokat kita. Pengajar, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan segala kebenaran firman Tuhan. Ia tidak bisa mengajarkan sesuatu yang kita tidak baca. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk terus membaca firman. Pengingat, yaitu Dia yang mengingatkan kita akan firman yang sudah kita pelajari tepat di saat kita membutuhkannya. Damai sejahtera di tengah badai. Khotbah ini ditutup dengan sebuah penekanan bahwa kemegahan yang ada di dalam kita itu ditandai dengan damai sejahtera. Dunia bisa memberikan ketenangan saat masalah sudah selesai setelah badai reda. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah badai. Inilah yang membedakan anak Tuhan dengan dunia. Setelah memahami ringkasan materi di atas, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mempraktikannya di tengah kesibukan dan tantangan hidup kita saat ini? Berikut adalah nilai-nilai dan langkah konkret yang bisa kita terapkan. 1. Mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, identitas. Nilai pertama adalah pengakuan akan identitas. Jika kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka perilaku kita harus mencerminkan itu. Penerapan, berhentilah meremehkan diri sendiri. Jangan lagi berkata, saya ini tidak berguna, atau saya tidak punya apa-apa. Setiap kali kamu bercermin, katakan pada dirimu sendiri, saya adalah bait Roh Kudus dan Dia yang Maha Kuasa tinggal di dalam saya. Ini akan mengubah cara kamu membawa diri, cara kamu berbicara, dan cara kamu mengambil keputusan. Kamu tidak akan mudah berkompromi dengan dosa karena kamu sadar kamu membawa hadirat Tuhan kemanapun kamu pergi. 2. Membangun hubungan intim dengan Sang Penghibur. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Dia tidak berteriak-teriak seperti musuh kita, iblis, yang selalu menuduh. Dia berbisik dengan lembut. Penerapan, latihlah telinga rohani kamu setiap pagi. Mulailah hari dengan saat teduh yang konsisten. Jangan lewatkan waktu membaca firman, karena itulah materi pelajaran yang akan diajarkan Roh Kudus padamu. Jika kamu tidak pernah membaca firman, Roh Kudus tidak punya bahan untuk diingatkan padamu di saat krisis. Ciptakan ruang sunyi di mana kamu bisa mendengar suaranya, bukan suara media sosial atau kesibukan duniawi. 3. Belajar mengucap syukur di tengah tekanan. Kisah tentang pembicara yang mendapatkan kamar suite di rumah sakit saat ia dalam kondisi sakit parah adalah pelajaran luar biasa tentang ucapan syukur. Seringkali, kita berdoa untuk hasil yang kita inginkan, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Penerapan, saat kamu menghadapi situasi yang tidak mengenakan, mungkin keuangan sulit, pekerjaan bermasalah atau sakit penyakit, cobalah latihan ini. Berhenti mengeluh, mulailah mengucap syukur. Ucapkan, Tuhan, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, tapi saya tahu Engkau punya yang terbaik. Ingat, ada kuasa besar di balik ucapan syukur. Ucapan syukur adalah kunci yang membuka pintu mukjizat, karena itu menunjukkan kepercayaan kita pada kedaulatan Tuhan. 4. Mengandalkan Roh Kudus saat buntu. Ada saat-saatnya di mana masalah kita begitu berat sampai-sampai kita tidak tahu harus berdoa apa. Penerapan, jangan panik. Saat kamu tidak punya kata-kata untuk berdoa, cukup katakan Roh Kudus tolong aku. Percayalah, Dia sedang berdoa untukmu. Jangan merasa harus selalu kuat atau pintar dalam berdoa. Roh Kudus adalah Parakletos yang akan membela dan mewakili doa-doa yang tidak mampu kita ucapkan. 5. Menjaga damai sejahtera sebagai indikator. Dunia menawarkan ketenangan palsu lewat hiburan, pelarian, atau harta. Tapi kemegahan kita adalah damai sejahtera. Penerapan, jika kamu merasa gelisah atau takut, itu adalah tanda bahwa kamu sedang tidak terkoneksi dengan sumber kemegahanmu. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan kembali ke hadirat Tuhan. Tanyakan pada dirimu, apakah keputusan yang saya ambil ini membawa damai? Jika tidak, mungkin itu bukan dari Tuhan. Damai sejahtera adalah kompas dalam hidup kita. Teman-teman, sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya. Khotbah yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita akan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu adalah pribadi yang sangat berharga dan megah karena Tuhan sendiri memilih untuk tinggal di dalam dirimu. Jangan pernah lagi merasa bahwa hidupmu kecil atau tidak berarti.
Dimanapun kamu berada, di kantor, di kampus, di rumah atau bahkan di kamar rumah sakit sekalipun, ingatlah bahwa kamu sedang membawa bait Allah berjalan. Kamu membawa kedamaian, penghiburan dan hikmat dari Sang Pencipta. Dunia mungkin sibuk mencari kemegahan di luar sana, di gedung-gedung besar, di jabatan tinggi atau di popularitas. Tapi kita punya sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua, Roh Kudus. Dia adalah sang penghibur yang memelukmu saat kamu jatuh, pengajar yang menuntunmu saat kamu tersesat, dan pengingat yang menguatkanmu saat kamu lemah. Mari kita hidup dengan kesadaran ini setiap hari. Mari kita menjadi pribadi yang memancarkan damai sejahtera, bukan kegelisahan. Mari kita menjadi pembawa pesan kasih-Nya dimanapun kaki kita melangkah. Jika hari ini kamu merasa lelah, ingatlah untuk datang kepadanya. Roh Kudus selalu siap untuk turun tangan saat kamu mengangkat tanganmu untuk berserah. Kamu tidak pernah sendirian, karena Dia ada di dalam dirimu, menyertaimu hari ini, esok, dan selamanya. Terima kasih sudah menyimak ringkasan ini. Semoga setiap poin yang kita bahas menjadi berkat yang nyata dalam hidupmu. Jangan lupa untuk terus membaca firman, terus berdoa, dan terus hidup dalam kemegahan Tuhan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.